kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang dengan aktris kontroversial Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Kasus ini merupakan buntut panjang dari laporan yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gladys yang sebelumnya sempat berseteru sengit dengan Nikita di media sosial hingga merembet ke ranah hukum. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani pada persidangan pekan lalu. Dalam persidangan, JPU secara tegas menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak Nikita. Penolakan JPU terhadap eksepsi tersebut sontak menuai perhatian luas, bukan hanya dari kalangan praktisi hukum tetapi juga para pegiat media sosial. Salah satunya adalah Tengku Zanzabela, influencer sekaligus aktivis media sosial yang dikenal vokal terhadap isu-isu hukum selebriti. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Cumi Cumi, Tengku Zanzabela memberikan tanggapan terkait jalannya sidang dan sikap Nikita Mirzani selama proses hukum berlangsung. Tanggapannya ya udah pasti ditolak lah, dan mudah-mudahan hakim juga menolaknya ya, karena gue pengen lihat bukti-buktinya gitu. Jadi ya gue pengen lihat siapa nih di antara mereka yang benar dengan bukti-bukti yang ada gitu. Ditolak ya 80%. Diterima hakim. Diterima eksepsinya 10%. Ya 10% karena ya jarang lah, apalagi jarang terjadi eksepsi itu cepat sekali diterima gitu. Apalagi ada benda-benda yang sudah disita gitu. Pada kesempatan ini, Tengku Zanzabela juga tak ketinggalan memberikan tanggapan pedas terkait pernyataan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paul Sembiring. Sebelumnya, Julianus menyebut bahwa dua nama lain yang ikut terseret dalam pusaran kasus, yakni Doktis dan Dr. Oki, juga harus segera ditahan agar unsur pasal pemerasan yang digugat oleh kliennya dapat terpenuhi secara utuh. Lantas seperti apa tanggapan Tengku Zanzabela terkait hal tersebut? Iya, karena keterlibatannya di dalam pendapatan uang yang 4 miliar ini kan gitu. Ada yang jadi calonnya seolah-olah, ada yang menerima, ada yang eksekutornya dengan mengambil uangnya, kurir lah kita bilangnya ya. Ada satu lagi timnya seperti yang Samira itu yang berkompeten untuk mereview produk. Jadi ini satu rangkaian yang memang jangan hanya Nikita Mirzani yang duduk di pesakitan, tetapi juga saksi bisa menjadi tersangka gitu. Bisa jadi karena dua kali Nikita Mirzani mention nama Samira dan menunjukkan ketidaksukaannya dan menunjukkan sesuatu yang dia tahan sendiri, belum dia buka, tapi kekesalannya. Nikita Mirzani kan orangnya ekspresif ya, jadi dia suka sama dia nggak suka tuh langsung kelihatan pasti. Dari situ aja ngebacanya. Track record kan ada, jejak digital kan ada tuh, mereka kelihatannya dekat kok dan satu kesatuan. Jelas kalau keterlibatannya ada dan unsur pidana serta pasal-pasal dakwaannya itu terbukti, apalagi mendengar rekaman yang beredar sebelum diputarkan di pengadilan itu benar bukti yang diputarkan di pengadilan, ya berarti jangan Nikita Mirzani aja gitu, karena nggak adil buat dia. Namun menurut Tengku Zanzabela, keinginan pihak Reza Gladys untuk menyeret Dr. Oki ke ranah hukum dan meminta agar ia ikut ditahan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Zanzabela menilai, Nikita Mirzani akan melakukan segala cara untuk pasang badan demi melindungi Dr. Oki agar tidak ikut terseret dalam kasus yang kini menjeratnya. Dia akan bukan mengorbankan, dia akan pasang badan untuk Oki pasti, bukan untuk Samira. Di sini yang cuci tangan itu sebenarnya kalau Nikita Mirzani nggak ada cuci tangannya sama sekali. Oki dan Samira justru yang kelihatan cuci tangan. Karena Nikita Mirzani dia dengan lantangnya bilang kok iya gue terima duit. Iya, duitnya udah gue terima dan habis. Gue juga siap bongkar-bongkaran di pengadilan. Artinya Nikita Mirzani ini memang tidak ada beban untuk membongkar segalanya. Yang terbebani itu adalah ketika
itu digelar di pengadilan. Nama Oki dan Samira itu adalah saksi yang on the way menjadi tersangka. Semua yang terlibat. Kalau dibilang yang paling kasihan di sini adalah Mail. Mail adalah orang yang bekerja untuk atasannya, sehingga dia apapun ya udah gue tegak lurus sama atasan gue disuruh ini, gue ya gue mau aja. Sedangkan dia aja menjalankan tugas bisa kena keterlibatannya. Apalagi orang yang benar menjadi otak atau pembisik, gitu dia. Karena ini masih eksepsi. Pasti dia dikasih panggung untuk klarifikasi, dan silakan masing-masing membela diri. Dan gue yakin Nikita Mirzani hanya memperjuangkan Oki saja kalau memang Oki on the way tersangka. Kalau Samira gue nggak yakin. Berarti Samira akan bekerja keras untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tak hanya memberikan respon terkait polemik ini, di akhir wawancara Tengku Zanzabela pun turut memberikan sebuah pesan yang ia peruntukkan kepada Nikita Mirzani. Pesannya buat Nikita Mirzani, sepertinya Anda bahagia di dalam, maka lanjutkan. Buat Dr. Reza Gladys, keren sih, sumpah. Ini keren banget, ini dari hati gue yang laporan banyak banget dan gak ada yang jalan. Satu laporan ini jalan, pamungkas, mantap. Berarti mematahkan statement Nikita Mirzani. Iya, dan mematahkan pelongok-pelongok yang dikatakan oleh mereka, gitu aja.